Ada mungkin di sebuah perjalanan, mimpi basah. Mohon maaf, mimpi basah, artinya itu mimpi sampai keluar mani. Dengan sesungguhnya, bukan hanya sekedar mimpi hubungan. Ada orang mimpi, dalam mimpi berhubungan suami istri, tapi tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Atau sebaliknya, tidak bermimpi, tapi hakikatnya dilihat kok ada keluar mani, maka wajib mandi. Yang umum adalah bermimpi, hubungan laki perempuan suami istri atau laki perempuan hubungan dan mimpi-mimpi. Kadang-kadang mimpi dengan orang yang tidak dikenal. Mimpi namanya mimpi. Nah, kalau keluar mani, mimpinya tidak dosa. Kalau keluar mani, maka wajib mandi besar kalau mau sholat. Kan begitu, harus mandi besar. Lah permasalahannya, saya di atas kendaraan. Nggak mungkin mandi besar di mana ada air. Sebetulnya hukumnya mandi besar sama hukumnya wudhu. Jika memang tidak ada air untuk wudhu, seperti halnya tidak ada air untuk mandi besar dan tidak mungkin sementara waktu sholat mau habis. Mimpi basahnya adalah waktu di kendaraan, Anda naik mobil, bis dari Jakarta menuju Jawa Timur. Keluar dari Semarang itu tolnya panjang sekali. Mau berhenti di mana? Nggak ada air untuk mandi. Kalau seandainya berhenti bisa sholat, mungkin ada di tempat yang bisa minggir, nggak ada air untuk mandi. Lalu bagaimana? Apakah saya harus bagaimana? Yang jelas Anda tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Kalau masalah nggak ada air untuk mandi besar atau tidak ada air untuk wudhu, kalau wudhu masih mungkin bisa, karena air segelas kan bisa dan kita pernah melakukan. Tapi ini mandi besar sekujur tubuh, belum lagi badan kita akan dilihat orang dong nanti. Kalau pakai baju, bajunya basah, ini berabe. Apalagi perempuan menjaga kemuliaan kehormatannya. Maka ibu yang solehah, kalau punya kejadian semacam ini, di saat tidak ada air untuk mandi besar, maka tidak usah mandi besar. Dalam mazhab Imam Syafi'i, selagi ada debu, pakai debu, bertayamum. Maka debu pakai tayamum nanti. Turun kalau ada debu dan tidak membahayakan, tayamum dengan debu. Tayamum dengan debu, kemudian sholat seperti biasa sholat. Tapi jika kendaraannya sopir bis yang nggak mau turun, debu nggak siap-siap, air nggak ada, bagaimana? Maka Anda tetap melakukan sholat tanpa mandi besar, tanpa tayamum. Namanya sholat menghormat waktu. Allahu Akbar sholat. Di atas kendaraan Anda yang jelas. Biarpun kendaraan menghadap ke timur. Cuma nanti kalau sudah sampai di rumah, diulang lagi sholatnya dalam keadaan Anda sudah mandi besar. Yang jelas Anda tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Kemudian tadi yang ternyata dia tayamum di perjalanan karena harus mandi besar, nggak ada air, adanya debu dan sudah disiapkan debu, barangkali dia memang sudah rajin menyiapkan di tasnya debu, bisa wudhu, bisa bertayamum, maka dia tetap wajib mengulang sholatnya. Karena apa? Ya, dia bertayamum ya adalah dia sholatnya misalnya menghadap ke arah timur. Maka tetap dia harus mengulang. Yang penting begini, Anda sudah tidak dosa dengan melakukan sholat semampu Anda. Karena tidak ada air bertayamum. Nggak ada tayamum waktu karena bisnya nggak mau berhenti. Apalagi nggak tahu sopirnya nggak bisa diingatkan dan sebagainya. Maka Anda melakukan sholat di atas kendaraan. Tapi ingat nanti diulang. Itu saja. Dan mengulang bagi orang yang biasa, ya, orang punya kerinduan kepada Allah, mengulang tidak berat. Karena pun juga mendekatkan diri kepada Allah. Pahala itu pahala, ini pahala, pahala semuanya. Bahkan lebih gede dari pahala sunnah. Dari pahala sholat duha. Mengulang sholat seperti ini lebih gede dari pahala sholat duha. Kalau Anda mau duhaan, ini lebih dulu diutamakan. Seperti itu. Kalau orang ngerti ilmunya mah gampang, nggak usah pusing. Sholat subuh saya kenapa harus diulang? Ngulangmu pahalanya gede. Lebih gede dari sholat duha. Kenapa? Mengulang kewajiban. Wajib, sepakati ulama, pahalanya lebih gede daripada sunnah. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap Anda meninggalkan, harus melakukan sholat. Ini bukan urusan kasusnya mandi besar saja. Biarpun bukan urusan mandi besar ibu, bapak, kalau Anda naik perjalanan di kendaraan kok tidak punya air wudhu, maka nggak ada tayamum, maka Anda tetap melakukan sholat. Atau sebetulnya sama kasusnya tadi, cuman contohnya kan pas mimpi basah, kayak ekstrim banget contohnya. Ngompol. Sama aja. Ngompol kagak mungkin, tidak tahu mimpi ngompol. Berarti kan najis. Masa ibu-ibu di bis mengelepas baju dan celana? Nggak pantas kan? Jaga kehormatan bagaimana nih?
Ngompol beneran nih, aduh ini mana sholat subuh saya. Ya kan? Tetap melakukan sholat subuh, lagi punya air untuk mensucikan juga, tapi nggak mungkin di bis. Di tempat umum susah. Maka selagi bisa tayamum tetap tayamum semampunya, kemudian melakukan sholat dalam keadaan celananya kena najis, cuman nanti diulang. Banyak misalnya, bukan urusan mimpi basah. Yang jelas tidak ada yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Cuman bedanya adalah antara wajib mengulang dan tidak wajib mengulang. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin biarpun katanya penyakit prostat positif, kok tiba-tiba sembuh. Nah ini perlu dibenarkan. Biarpun sudah merasakan enak, tetap yang mengatakan tidak harus operasi dan sebagainya harus dokter. Bukan Buya Yahya atau Ustadz yang lainnya. Tanyakan kembali ke dokter apakah betul sudah selesai. Kalau belum lanjutkan, jangan tanya kepada yang lainnya. Urusan kedokteran tanya Ustadz, nggak ketemu. Ya, jadi tanyakan dulu supaya maksimal. Jangan sampai hanya tenang sesaat, ternyata penyakitnya masih ada. Semoga sembuh beneran. Allah makasih. Baik, kemudian bagi orang yang sakit ini harus banyak kemudahan. Yang jelas di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sholat semacam itu adalah sholatnya sah cuman karena membawa najis. Sah dan membawa najisnya adalah karena udzur. Kaidahnya semua sholat yang dilakukan tidak memenuhi syaratnya kan bersuci dari najis. Tidak memenuhi syarat karena udzur, maka sholatnya adalah sah. Cuman nanti kalau sudah sehat diulang kembali. Dan ternyata ini adalah sepanjang waktu, ya sudahlah. Semoga panjang umur, kan begitu ya. Biarpun nanti ada kemudahan dalam mazhab lain seperti Imam Malik dan sebagainya, kalaupun ada najis, bahkan ada pendapat mengatakan tetap dianggap sah, tidak perlu ngulang dan sebagainya. Cuman selagi masih bisa berpegang dengan mazhab kita Imam Syafi'i, kelihatannya masih, biarpun kelihatannya sepuh tapi seger banget begitu. Jadi berniat kalau sudah sembuh, nanti semua sholat yang diulang dengan membawa najis, semua sholat yang dilakukan dengan membawa najis itu sah karena ada udzur. Cuma nanti kalau sudah sehat diulang kembali. Kalau ternyata terlalu banyak berat, nanti ada peluang, ada pendapat yang mengatakan tidak perlu diulang. Kenapa? Ada sekelumit ulama yang mengatakan ada orang yang membawa najis sholatnya sah, akan tapi dia kalau dengan sengaja tanpa udzur adalah dosa. Sah tapi dosa karena tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur sah dan tidak dosa. Itu ada sekelumit pendapat, khususnya dalam mazhab lain, mazhab Malik, dan itu perlu dihadirkan untuk orang sakit. Anda sehat nggak usah dengar pendapat itu, ngapain? Sok banget, wah ini saya pakai kalungan tulang apa itu, atau berkaul saya akan sholat dengan berpelepotan najis, ya aneh-aneh, nggak perlu begitu. Berpikir nggak usah sok-sokan kan begitu ya. Kita ingin mengatakan, Anda sudah benar, masya Allah, sholatnya tinggal nanti kalau sehat mau diulang, Bismillah karena Allah. Ya, sehat. Insya Allah. Nah. Tapi kemarin kita lihat kodok di masjid. Waktu sudah bersih. Ya udah sekarang. Oh iya udah. Kemarin. Sudah beres. Nah ada yang deketin Pak Ustadz. Apa terus? Pak, Bapak sholat apa? Habis asar kok ada sholat sih? Saya itu kodok. Dia bilang ini, kalau sholat wajib tuh nggak ada kodok, kata dia. Ya udah, gampanglah kita mau nanya sama. Iya Bapak tersenyum saja. Kalau dia ustadz atau bukan, kan gitu saja. Ya, kalau bukan ustadz ya biarkan saja dia. Udahlah, ini saya juga kan nggak paham. Jadi ya, betul. Nanti minggu kita nanya sama Buya. Kan baik, alhamdulillah sekarang sudah terjawab oleh Buya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dokter mau nambah? Silakan masalah pengobatan tadi. Sebenarnya bukan nambah yang gimana-gimana Bu ya, karena memang nggak ada pertanyaannya. Tapi cuman pesan, tadi Bapak sudah benar bahwa jangan dicopot. Ya, kalau dicopot masangnya juga susah dan sakit lagi. Nggak usah cerita sakit ya, nggak enak. Jadi ya jangan mentang-mentang saya mau sholat ini najis terus kemudian dicopot. Nggak bisa masang sendiri soalnya. Ibadah jangan maksakan. Ya, Anda jangan sok pengen maksimal ibadah. Kakinya tuh nggak boleh ditekuk, bunyi kletek, patah, berdarah. Ya, Islam tidak memaksakan Anda dengan kesusahan semacam itu. Kadang ingin melaksanakan sholat tasyahud itu harus kakinya begini, dibentuk kakinya sakit, kesleo. Ngapain? Anda jangan biasa ibadah dengan memaksakan diri, ujung-ujungnya Anda nggak bisa istiqomah. Yang enak ibadah, yang nyantai. Baik, terus lanjut.
Betul. Cuman doa aja mudah-mudahan kita semuanya sehat, tidak mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Karena itu penyakitnya orang sepuh cukup banyak yang seperti itu ya, terutama laki-laki. Masya Itu Allah. aja. Makasih. Allahumma amin. Insyaallah, makasih. Yang lain? Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.